Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Ngopi, ngobrol bersama sang pemimpin. Dan sang pemimpin spesial kita hari ini adalah Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe. Selamat sore Pak Gubernur. Selamat sore. Ya, Tribuners, saat ini kita akan bincang-bincang tentang Sulawesi Utara menyambut 2022. Dan Pak Gub, baru-baru ini kita mendapat kabar Sulawesi Utara kedatangan tamu dari Cina TKA dan dinyatakan ada 3 suspek Omikron dan puji Tuhan dinyatakan tidak Omikron, negatif. Apa hikmah dari masalah ini Pak Gub? Saya kira memang Sulawesi Utara salah satu daerah yang dipilih dan ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menjadi pintu gerbang tenaga kerja asing atau turis asing masuk lewat. Dan salah satu, jadi kalau tidak salah cuma 2, Jakarta dan Sulawesi Utara. Tapi itulah saya kira karena komitmen pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara dalam rangka menjaga pandemi COVID-19 ini, kita mempunyai komitmen yang sama, sehingga hal-hal yang menyangkut pandemi COVID-19, khususnya kemarin setelah kita mendapatkan kabar terdeteksi ada dari 6 orang yang positif, 3 orang terdeteksi virus baru, suspek Omikron. Nah itu pun yang menjadi satu tanggung jawab pemerintah kita untuk melakukan pencegahan agar supaya Omikron ini tidak menyebar kemana-mana. Karena kita tahu berdasarkan informasi yang kita dapat, kecepatan penularan Omikron ini lebih cepat dari Delta. Nah itulah. Tapi memang dari awal pemerintah provinsi, sejak dari awal mulai COVID-19 ini, cara penanganan kita sudah menyiapkan rumah-rumah isolasi dan begitu juga rumah-rumah sakit apabila ada COVID-19 di Sulawesi Utara membengkak. Nah, dengan dipercayakan Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah pintu gerbang masuknya, dari awal kita sudah melakukan protokol penerimaan tamu. Jadi jalur pada saat mereka masuk dari bandara, kita pisahkan dari jalur domestik. Jadi sendiri, khusus itu sendiri, dan kita lakukan memang sangat ketat. Sangat ketat. Tiap baru mereka masuk langsung kita PCR. Begitu juga habis PCR kita langsung bawa dengan kendaraan khusus di tempat-tempat karantina yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya ada 10 tempat karantina yang khusus tenaga kerja asing. Jadi kita bedakan. Khusus tenaga kerja yang dari Cina, ada 10 tempat yang tidak bercampur dengan yang lain. Nah, karena kan ada 2 sini. Iya Pak. Ada tenaga kerja dari Cina, ada lewat Scoot Air. Itu kan ada tenaga kerja asing lainnya, Eropa, Amerika, macam-macam. Nah, itu lain lagi. Nah, tempat karantina mereka lain lagi. Nah, jadi kita bedain khusus yang dari Cina tempat lain, khusus tenaga kerja yang lain. Nah, domestik juga begitu. Domestik juga kita sudah lakukan dari awal. Setiap penumpang domestik yang mendarat kita lakukan tes antigen gratis. Jadi itu hanya di Bandara Samratulangi Pak ya? Di bandara lain kalau orang masuk tidak ada tes lagi Pak? Wah itu saya nggak tahu ya, Iya. nggak tahu. Tapi kita sangat hati-hati karena itu yang saya katakan, kita protek benar, karena Sulawesi Utara dipilih menjadi salah satu daerah pintu masuk. Jadi kita protek benar baik domestik maupun yang asing. Nah itu. Nah, langkah-langkah yang kita ambil juga begitu. Di tempat-tempat karantina kita lakukan memang betul-betul protokol kesehatan yang diajukan oleh pemerintah, sehingga kita tidak terlalu khawatir pada saat diumumkan ada Omikron. Iya. Karena memang
masyarakat yang mau ke Sulawesi Utara dari luar, kita udah lihat apakah dari daerah sana ada suspek Omikron apa Iya. tidak. Iya. Kalau ada, kita akan lakukan protokol lebih ketat. Lebih ketat, iya. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa dari tenaga kerja asing Cina, kita cek di mana tempat mereka berangkat langsung tidak ada Omikron. Nah, sehingga itulah yang kita percaya pada saat ada terdeteksi Omikron, saya yakin percaya pasti bukan Omikron, ada yang lain. Bukti bahwa mereka masuk dan langsung diketahui hasilnya itu kan juga bagian dari bahwa Ya. proteksi ini berjalan, Pak, ya. Oh iya, itulah makanya saya bilang tadi kita lakukan proteksi supaya dari awal kita sudah tahu. Jadi waktu kena ini 6 orang ini bukan masuk tempat karantina lagi, langsung masuk di rumah sakit khusus COVID. Oh iya. Nah, kita punya rumah sakit khusus COVID itu ada 80 tempat tidur. Oh, Memang lengkap, memadai, alat-alatnya lengkap. Dan itu juga ruangannya itu standar Penanganan rumah COVID. sakit COVID. bukan rumah sakit COVID, rumah infeksi. Oh iya. Jadi kalau mau masuk situ pintu memang 2 pintu. Jadi khususnya rumah sakit infeksi, bukan cuma COVID. Mungkin lain juga kalau ada infeksi yang lain kita akan tempatkan di rumah sakit situ. Jadi memang kita sangat siap dalam rangka menjaga penyebaran COVID di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, menyambut berkaitan juga dengan itu, Pak Gub, menyambut Natal dan Tahun Baru yang segera akan dialami, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah, Pak, di Sulawesi Utara? Ya, saya kira yang kita tahu di Sulawesi Utara kalau memasuki masa Nataru ini sangat ramai. Iya, betul. Karena mulai dari tanggal 1 biasanya banyak kegiatan, iya. Biasanya kita di Sulawesi Utara mulai tanggal 1 Desember banyak sekali kegiatan. Betul, Pak. Kita biasanya ada kegiatan festival Christmas. Iya. Selama ini, tapi 2 tahun ini kita tidak buat. Iya. Tidak ada. Tetapi itu pun tetap sangat ramai karena orang tahun ini kaget juga. Tahun ini kaget mereka karena tahun lalu tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, tahun ini karena sudah ada vaksin, vaksin di Sulawesi Utara sudah mencapai 73%, sehingga banyak masyarakat yang keluar rumah, datang ke mal-mal untuk belanja persiapan Nataru ini. Nah, memang kebiasaan kita di sini, satu hal itu kalau Natal itu kan orang beribadah sangat banyak. Betul, Pak. Ya toh? Sehingga pemerintah sudah membatasi juga, bukan membatasi beribadah, tidak. Membatasi jumlah orang yang datang di rumah ibadah. Pada saat jam bersamaan, ya? Pada saat jam bersamaan. Jadi kita anjurkan kepada tokoh-tokoh agama, kalau lakukan ibadah, yang biasa satu hari 3 kali ibadah, dibikin 6 kali. Jadi kapasitas terisi hanya 50% tetap. Jadi kalau di gereja yang biasanya 3 kali, kita minta 6 kali. Yang biasanya 2 kali, kita minta 4 kali. Nah, jadi kapasitasnya dibagi para jemaat yang datang beribadah. Jadi tidak ada penutupan rumah ibadah, tidak ada, dan juga tidak ada pelarangan untuk orang beribadah. Tapi kita lakukan pembatasan-pembatasan kepada masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan beribadah. Hal inilah yang saya kira kesadaran dari para masyarakat Sulawesi Utara tentang COVID-19 ini sangat tinggi. Itu yang saya katakan tadi. Pertama, vaksin kita sudah mencapai 73% untuk seluruh Sulawesi Utara, ya. Tapi kalau Kota Manado itu sudah 90-an, Tomohon 80. Jadi kota-kota yang di sekitar Manado, pusat keramaian itu rata-rata vaksinnya sudah di atas 75%. Jadi artinya secara tidak langsung herd immunity-nya immunity-nya sudah mulai terbentuk. Nah, dibuktikan dengan yang kasus baru rata-rata 1, 2 itu yang sembuh 2, 3. Jadi yang terdampak COVID itu di rumah sakit
makin Bukan drastis makin berkurang. kurang, kayaknya tinggal 2-3 orang. Oh. Yang lain isoman di rumah Iya, masing-masing. iya. Jadi, betul. Karena sudah vaksin ini, Pak. Sudah vaksin pertama, yang kedua yaitu tadi kesadaran terhadap COVID-19 ini Sudah. sangat tinggi.